kasih karena Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang menjaga kami, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami, Bapa yang melihat, mendengar, mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau Bapa yang terus bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sebelum kami ada di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan kami, Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Dan saat ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu, berbicara bagi setiap kami. Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan, karena kami adalah murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan, karena saya percaya panggilan setiap kita adalah menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan itu ya, saya ada di tempat ini sekarang hanya mau kasih tahu aja sama kita kalau Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak akan pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, hubungan pribadi dengan Tuhan, ini yang mau kita pelajari pada sore hari ini. Dan hasil akhirnya adalah bagaimana kita hidup nanti menjadi orang-orang yang menggenapi amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini, bahwa penggenapan demi penggenapan itu terus berlangsung. Kita lihat peperangan itu terus mengalami eskalasi, dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa di hari-hari terakhir maka peperangan itu tidak akan bisa terhindarkan. Itu akan terus terjadi karena sudah demikian apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita harus lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita baca dari slide yang kedua, Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bisa kita katakan amin? Amin. Berarti kalau kita ada di tempat ini, saya percaya kita sedang belajar, yaitu bagaimana menjadi murid Yesus. Dan Yesus berkata, kepadanya sudah diberikan, karena memang Dia yang memegang kuasa. Jadi Yesus berkata di dalam Matius 28 ini adalah setelah Dia disalibkan. Jadi setelah Dia menebus dosa daripada manusia, maka kepadanya Dia pegang kuasa. Kenapa kita hidup sampai dengan hari ini? Karena seharusnya kita nggak bisa membuat hidup, kan? Nggak ada manusia yang bisa membuat hidup. Satu detik pun kita nggak bisa buat. Maka kita mengerti sekarang kalau kita ada karena sudah ditebus. Amin. Yesus itu menunjukkan pengampunannya kepada manusia dengan Dia rela mati di kayu salib. Dia harus tunjukkan itu. Kenapa Dia harus tunjukkan? Karena memang Dia tahu manusia itu semua kebanyakan udah dikasih tunjuk juga belum tentu percaya. Maka ada perjanjian lama. Kenapa harus ada perjanjian lama? Nah, itu semua adalah perjalanan daripada kehidupan ini. Sehingga kalau kita mengerti sekarang, memahami bahwa kalau kita mau memandang kehidupan ini, maka seharusnya kita melihat kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah pernyataan daripada rencana Allah. Dan rencana Allah itu bukan hanya untuk dunia ini, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal.
Itu sebabnya kitab Kejadian ditunjukkan penciptaan awal dari segala sesuatu. Pada mulanya Allah menciptakan. Itu awal. Tetapi awalnya itu adalah pribadi daripada Allah sendiri. Sebelumnya nggak ada apa-apa, hanya ada Roh Allah katanya melayang-layang. Lalu kemudian perjalanan daripada bangsa Israel dalam perjanjian lama itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu senantiasa mengampuni daripada bangsa Israel. Makanya selalu ada korban penebusan dosa, korban darah. Ya, jadi bangsa Israel itu kemudian harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk apa? Menutupi dosa mereka. Tetapi pada akhirnya bangsa Israel pun akhirnya tidak bisa menerima. Ya, berulang kali bangsa Israel itu memang jatuh dalam dosa berulang kali. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan apa konsekuensi daripada yang mereka kerjakan. Sampai pada akhirnya Tuhan memang punya rencana harus menunjukkan kepada seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, kalau tadinya Allah itu berbicara melalui bangsa Israel. Supaya apa? Supaya dunia bisa lihat bangsa Israel. Tapi ternyata bangsa Israel juga tidak menerima keselamatan itu. Maka kemudian dia tunjukkan kepada seluruh dunia. Dengan apa? Dengan Yesus mati di kayu salib. Maka ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti kepada setiap kita sekarang yang percaya bahwa Yesus itu sudah mati, tebus dosa kita, sehingga kita hidup sekarang. Maka apa yang menjadi tugas kita adalah pergi. Pergi, tunjukkan kemanapun kamu berada, kamu itu ada karena Yesus sudah mengampuni kita. Kenapa kita hidup sampai hari ini? Karena Yesus punya kuasa memberikan hidup. Yesuslah yang punya kuasa atas segala alam semesta. Yesus yang membuat matahari tetap bersinar, sehingga kalau kita belajar dari matahari ada reaksi fotosintesis, maka ada napas oksigen yang kita hirup. Iya kan? Coba kita hirup napas sekarang. Bilang apa kita sekarang? Terima kasih Tuhan. Amin. Lalu kemudian kita nggak lihat setiap organ-organ di dalam tubuh kita. Dokter manapun nggak punya kuasa. Satu sel pun di dalam tubuh daripada manusia nggak ada yang punya kuasa untuk menciptakan, Pak. Maka dari situ kita mengerti kalau kita hidup hari ini itu karena kuasa itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita katakan amin. Haleluya. Slide yang berikutnya ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus itu melayani selama di dunia ini sebelum dia disalibkan. Bagaimana kedekatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus itu baik gitu ya. Dan dia tetap untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi murid itu adalah orang yang percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai guru. Tapi saya buat di sini guru itu ya, walaupun sekarang banyak sertifikasi guru ya, gambaran daripada Tuhan Yesus sebagai guru tidaklah seperti guru yang sekarang yang ada di dunia ini. Enggak mungkin ya. Guru yang sebenarnya itu adalah guru seperti Tuhan Yesus yang mana? Yang dia memberikan pengajaran tapi dia enggak pernah memaksa. Itu sebabnya ketika dia mau naik ke kayu salib, walaupun dia dihina, walaupun dia dilawan, walaupun dia dicederai, dia tetap memilih untuk naik ke atas kayu salib. Karena dia tahu tidak ada cara lain untuk menebus dosa kita kecuali dia harus menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena dari sejak semula manusia itu yang sudah jatuh ke dalam dosa itu nggak bisa hidup. Hidup itu sendiri sudah tidak ada lagi sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Harusnya Adam dan Hawa itu mati. Tetapi karena Allah sendiri yang kemudian mengambil keputusan, karena Allah mengasihi Adam. Ya, jadi kamu hidup kan? Kenapa kamu hidup? Karena Allah mengasihimu. Maka Tuhan kasih kamu hidup. Karena semua kita sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Kapan kita jatuh ke dalam dosa?
sebelum kita bisa berpikir kenapa kita hidup sekarang, itu kita udah jatuh dalam dosa. Kita nggak tahu apa tujuan hidup kita, dan kita nggak mau tahu dengan kehidupan ini. Sebenarnya semua kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tidak lagi menghukum. Dia sudah menebus kita. Itu sebabnya kita hidup sekarang. Tetapi maka kita harus tahu bahwa kalau kita tujuan hidupnya hanya hidup di dunia ini saja, apa yang terjadi? Kita akan kehilangan hidup yang kekal. Karena Tuhan menciptakan kita bukanlah untuk sekedar hidup di dunia ini. Ya. Saya merenungkan beberapa hari ini ya, apa sebenarnya mau Tuhan dari kita sehingga kita hidup sampai dengan hari ini. Ya. Maka kita hanya bisa mengalami itu kalau kita kemudian sadar bahwa kita ini hidup cuma karena Tuhan. Nah, coba next slide ya. Kita lihat dulu penyadaran ini gitu ya. Karena Tuhan nggak pernah maksain kita gitu. Yang pertama, coba berapa yang sadar kalau kita itu diciptakan Tuhan, bukan diciptakan bapak mama kita. Karena kalau kita berpikir kita diciptakan bapak mama kita, sebagian ada orang yang kecewa sama bapak mamanya. Kenapa kayak gitu bapak mamaku? Itu adalah tanda bahwa kita tidak tahu bahwa kita itu ada di dunia ini bukan karena bapak mama kita. Jadi sekalipun mungkin orang tua kita mengecewakan kita, orang tua kita itu nggak punya kuasa apapun, nggak ada. Semua manusia adalah sudah jatuh ke dalam dosa. Berarti kalau bapak mama kita mungkin dalam perjalanan kehidupan kita mengecewakan kita, jawabannya sederhana. Ya karena mereka masih hidup dalam dosa. Karena kalau bapak mama kita sudah mengenal Tuhan, mereka sadar bahwa mereka hidup karena Tuhan, maka mereka tidak akan mungkin memperlakukan anaknya sendiri seperti yang kita rasakan, yang membuat kita menjadi kecewa. Nggak mungkin. Karena apa? Kalau orang tua sudah menyadari untuk apa dia menikah, maka dari Yesus sendiri, dari Allah sendiri, sebenarnya beranak cucu itu adalah perintah. Nah pertanyaannya, berapa banyak orang tua yang ketika dia menikah karena menjalankan perintah Tuhan. Oh Tuhan yang perintahkan saya untuk apa? Menikah. Nah kamu umurnya berapa? 16, dari perintahkan Tuhan menikah? Belum. Maka kamu jangan menikah sekarang. Nanti kalau udah Tuhan perintahkan kau menikah, pasti disediakan Tuhan jodoh. Amin. Maka kalau Tuhan sediakan jodohmu karena Tuhan mau kau menikah. Untuk apa menikah? Siapa yang tahu? Karena kau cinta? Bukan. Menikah itu bukan karena cinta. Menikah itu adalah menggenapi perintah Tuhan bahwa kamu harus beranak. Untuk apa kita beranak cucu? Jawabannya sederhana, kita harus kembali lagi kepada masa Adam dan Hawa. Ketika Tuhan memberikan perintah sama Adam dan Hawa, kamu beranak cuculah, penuhilah bumi. Pada waktu itu masih taman Eden, itu surga, tempat yang enak. Berarti Tuhan mau memenuhi taman Eden itu dengan manusia-manusia. Berarti Tuhan mau kita ini ada karena Tuhan mau kita hidup di taman Eden. Itu yang kemudian sedang dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka semua manusia otaknya itu sama kayak Adam. Tuhan itu nggak pernah maksa kita, karena Tuhan tahu manusia kalau dipaksa pasti melawan. Manusia itu maunya sendiri, suka hatiku. Itu sebabnya ketika Tuhan ciptakan semua ini boleh dimakan, tapi Tuhan ciptakan juga ini jangan dimakan. Tapi Tuhan nggak buat pagar, Dia buat terbuka itu pohon. Dia nggak buat ada malaikat menjaga itu. Supaya apa? Supaya manusia itu memilih. Karena pada waktu manusia itu memilih melakukan kehendak daripada Bapa, kehendak daripada Tuhan, maka dia berhak tinggal di mana? Di Taman Eden.
Sama dengan kita sekarang. Kalau kita memilih untuk menjadi murid Yesus, berarti yang kita lakukan adalah kehendak daripada Bapa. Maka kalau kita hidup melakukan kehendak daripada Tuhan Yesus, yang kita terima adalah hidup yang kekal di surga. Berarti kalau ditanya sekarang sama kita, kenapa kita ada di dunia ini? Jawabannya sederhana. Kalau kita sudah kenal Yesus, kalau kita sudah kenal Bapa, kalau kita sudah kenal Roh Kudus, berarti kita tahu kita hidup bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi ada hidup yang kekal di surga, bahagia selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Dia sudah tebus kita. Amin. Nah, itu sebabnya apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Ya, bahwa kita itu apa katanya di dalam next yang sebelumnya dulu. Belum selesai tadi saya baca ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Ngapain kita menjadikan semua bangsa murid? Apa katanya? Baptis lalu ajar, mengajar. Ya. Jadi kalau saya di sini karena saya mau mengajar. Apa yang saya ajarkan? Bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan sama saya? Ajari aja kata Tuhan. Apa yang kau ajarkan? Ya kau ajarkanlah, enaknya ikut Tuhan. Siapa yang lagi sekolah sekarang? Lagi sekolah? Kenapa kamu sekolah? Biar dapat ilmu. Gimana cara biar dapat ilmu? Berarti apa perintah Tuhan untukmu? Berarti pada waktu kamu belajar, kamu tahu kenapa kamu bisa belajar? Ya. Kenapa? Tuhan yang memberikan. Tuhan kasih otak. Dari mana otak? Hebat gak kuasa Tuhan bisa buat otak? Kita punya mata, bisa baca. Kenapa ada matamu? Diberikan Tuhan. Kita punya tangan, bisa buka buku. Kenapa ada tanganmu? Nah, bukankah itu adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk supaya kamu belajar? Maka pada waktu kamu belajar, kamu hidup sebagai murid Yesus. Lalu apa yang kamu lakukan? Tunjukkan sama kawan-kawanmu. Kalau kamu belajar dengan sukacita, berarti makin rajin kau belajar, orang akan lihat Yesus dalam hidupmu. Gitu loh. Itu panggilan kita. Karena kalau orang tidak melihat itu dalam hidup kita, apa yang bisa dilihat dunia hari-hari ini? Yang dilihat dunia perang, yang dilihat dunia kesusahan, yang dilihat dunia penyakit. Itu sebabnya kalau saya dokter, yang mau dilihat dunia apa? Bahwa sembuh itu bisa karena kuasa Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau hanya dengan obat, saya mau bilang sejujurnya obat itu juga kerjanya sementara. Hari ini kita minum obat, besok obatnya udah habis di badan kita. Maka efek obatnya udah hilang. Tapi kalau di dalam pikiran kita mengerti ngapain Tuhan Yesus pergi ke kayu salib. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 dikatakan apa? Tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Yesus naik ke kayu salib untuk apa? Menanggung penyakit kita. Kenapa dia tanggung penyakit kita? Karena dia tahu upah dosa adalah penyakit. Manusia akan mengalami penyakit ketika dia jauh dari Tuhan. Manusia nggak mungkin kena penyakit kalau dia dekat dengan Tuhan. Tetapi persoalannya otak manusia ini, sebelah sini bisa dekat Tuhan, sebelah sini bisa dekat dunia. Jadi jangan marah dulu kalau dibilang aku dekat Tuhan kok. Iya benar. Karena kita bisa dekat dengan Tuhan, tapi dekat juga dengan dunia. Murid Yesus adalah contoh bahwa di dalam kehidupan daripada murid-murid yang pertama, mereka hidupnya hanya dekat dengan Yesus. Belum ada internet. Semua hanya jumpa, ngobrol, lihat apa yang terjadi, sebatas itu aja. Tapi kalau sekarang hanya lihat di sini kita tahu apa yang terjadi di sana.
Lalu apa yang muncul perasaan kita? Takut. Makanya di dalam Matius 28 ini Tuhan Yesus berapa kali mengatakan kamu jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan membuktikan ini aku loh, yang kemarin kita bersama-sama 3 tahun lamanya. Lalu kemudian saya naik ke atas kayu salib. Kamu yang lihat saya disiksa, kamu lihat darah itu tercurah. Dan ketika darah itu tercurah, bukankah kamu sudah tahu kitab Yesaya tadi? Bahwa ketika aku naik ke kayu salib, bilur-bilurnya itu menyembuhkan. Murid lihat nggak? Bahwa darah Yesus itu dicurahkan di kayu salib. Lihat. Dan hari-hari ini apa yang kita lihat? Lihat apa kita? Ada yang lihat darah Yesus? Tidak ada. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti? Makanya Tuhan bilang, pergilah dan ajarkan. Maka saya harus mengajarkan ini sama kita bahwa darah Yesus itu sudah dicurahkan. Bahkan sebelum dicurahkan dinubuatkan. Maka kemudian murid-murid menjadi saksi langsung bagaimana Yesus itu darahnya dicurahkan. Bahkan sebelum dia mencurahkan darahnya, dia sudah punya kuasa. Maka Yesus melayani kemana-mana, mau ngapain? Menyembuhkan orang. Semua kan apa? Sembuh. Yang menyembuhkan iman. Apa arti iman? Percaya walau belum melihat. Tapi dunia hari-hari ini percaya kalau sudah melihat. Makanya Yesus bilang kamu harus percaya walau enggak lihat. Kamu enggak mungkin lagi lihat darahku dicurahkan. Kamu enggak mungkin lihat dengan matamu. Tapi kamu harus punya iman. Nah mohon maaf, tapi kalau kemudian kita karena trauma, lain ceritanya. Kalau kita trauma dengan orang, trauma dengan obat, ya gimana kamu mau sembuh? Ya, ada orang yang trauma dengan cuci darah, Pak Pendeta. Loh, kok kamu trauma dengan cuci darah? Emang cuci darah buat apa sama kamu? Cuci darah itu adalah usaha daripada manusia. Apakah usaha yang jahat? Ya enggak. Dia membuang racun dari dalam tubuh kita. Loh, kok kamu jadi takut? Saya bilang. Lalu dengan enaknya ngomong, enggak, saya hanya percaya darah Yesus saja. Itu bukan percaya. Itu bukan percaya. Itu namanya menolak pertolongan Tuhan. Maka yang terjadi setiap dia cuci darah, dia stres. Dia nggak tahu efek stres. Lalu dikasih tahu, bu, jangan stres bu, nanti bisa mati. Mana mungkin katanya. Lalu dia stres. Lalu jadi kapan lagi dia percaya? Nggak mungkin dia percaya stres buat mati kalau dia bisa percaya hanya karena melihat, Pak. Tapi kalau kita yang dokter, kan kita bisa tahu menilai, oh ini stres, ini stres, ini stres. Lalu dibuat penelitian. Maka dari penelitian itu diambil kesimpulan, oh ternyata kalau stres meningkatkan kematian. Lalu udah percaya belum sekarang? Kalau stres buat mati, mau percaya atau nggak percaya juga nggak bisa dipaksakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kamu harus membuat bangsa-bangsa menjadi murid Yesus. Kenapa? Hanya muridlah yang kemudian akan diajar oleh siapa? Yesus. Biar Yesus yang mengajarkan dia. Tugas kita cuma satu aja, kasih tunjuk aja. Pokoknya saya cuma kasih tahu. Jadi kemana pun kau pergi, itu tandanya kamu kasih tahu bahwa kamu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Ya kan deh. Jadi kalau kau rajin belajar, ngapain kau? Melakukan kehendak. Jadi kalau kau rajin bantu mama, kamu ngapain? Melakukan kehendak Tuhan Yesus.
bukan karena terpaksa. Karena kalau karena terpaksa, ya mohon maaf, kamu berarti nggak tahu bahwa menghormati orang tua adalah perintah. Iya. Lalu kamu kecewa, kenapa mamaku tetap cerewet padahal aku bantu, iya kan? Berarti kamu membantu mamamu bukan karena melakukan kehendak Tuhan, tapi karena melakukan kehendak mama. Mamamu cuma manusia. Makanya jangan mau melakukan kehendak manusia. Karena kalau kamu melakukan kehendak manusia, harap apa dari manusia? Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang berjanji apa saja yang kamu minta, Tuhan akan pasti berikan jawabannya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka Tuhan dengan semangat bilang, ayo jadikan semua bangsa murid. Karena kalau murid berarti ajar mereka untuk melakukan kehendakku. Berarti kalau manusia melakukan kehendak Tuhan, upahnya dari Tuhan. Amin. Jadi tidak ada rasa takut. Manusia hari-hari ini dipenuhi dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran, dikejar-kejar. Manusia dipenuhi dengan kekecewaan, sampai dipenuhi dengan kemarahan. Dan gak semua manusia tahu, mengerti apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika dia sedang marah. Kau tahu apa yang terjadi di otak kalau lagi marah? Gak tahu ya, tapi tahu rasanya kalau marah sakit kepala kan? Tapi kalau dibilang karena marah kau sakit kepala, pasti kau gak terima kan? Mana ada ku marah? Kau bilang gitu. Padahal karena kau tahan marah. Yes. Kalau kau marahkan aja tadinya, kau banting semua ini, hilang sakit kepala. Tapi karena ditahan marahnya, dia. Apa yang terjadi? Otak kita itu berpikir. Kenapa kita marah? Karena kita pikir, kenapa dia begitu? Kita anggap dia tidak berhak melakukan perbuatannya, ya. Sekarang aku tanya, jujur, sebenarnya kita suka dipaksa? Kita suka disuruh-suruh? Dipaksa nggak suka, disuruh-suruh nggak suka. Kita suka diatur. Lalu kita mau atur, lihat Tuhan baik. Dia ciptakan otak manusia memang tidak bisa diatur. Maka Tuhan tunjukkan segala kebaikannya bagi manusia. Hanya untuk apa? Supaya manusia sadar, wow, Tuhan kok baik banget ya. Kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa hidup. Ya sudahlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti. Jadi sekolahmu nggak enak, kamu bilang apa? Jadilah. Ya, gurumu jahat, kau bilang apa? Jadilah. Karena kalau kau bilang jadilah kehendak gurumu, ya jadi samamu. Ada orang kuliah kan? Wih, dosenku killer. Jangan kau bilang gitu. Itu berarti kau jadi kehendak dosenmu. Kau jangan bilang jadi kehendak dosenmu. Manusia itu nggak ada punya kuasa. Kalau kamu menyatakan bahwa dosenmu killer, berarti kamu sudah menyerahkan kuasamu kepada dosen tadi. Kamu sudah berkata, bagi Tuhan tidak ada yang, kalau saya kuliah itu karena Tuhan. Ya. Ada orang nggak suka kampusnya kan? Ya aku sebenarnya cita-citaku bukan di sini, di sana cita-citaku, bukan di sini mauku. Dan kalau kemudian kita tidak menyadari, coba bayangkan setiap hari kita bisa nyampe di kampus itu yang nggak kita suka. Kenapa kita bisa nyampe? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Berarti siapa yang berkehendak kita di situ kuliah nih? Siapa yang berkehendak? Jangan kau melamun. Kau kuliah atau enggak? Kuliah apa kerja? Kuliah. Nah, siapa yang berkehendak kau kuliah di situ? Mau kau? Dan mana buktinya kau mau? Akan kan disuruh. Jangan. Kau kalau karena
karena disuruh orang tua udah benar itu. Karena apa? Kalau kau melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuamu, karena kau percaya bahwa Tuhan berkehendak, kamu hormat sama. Karena anak-anak yang menghormati orang tuanya, maka kalau itu karena kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan umur panjang, akan membawa berhasil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Murid nggak kan? Murid. Jadi kalau ada kawan-kawan ngomong, aku sebenarnya nggak suka yang udah di sini karena mamaknya yang mau. Diam dulu. Tenang kau. Dia buat cari kau bilang. Kalau kau berkata kau melakukan ini karena orang tuamu, maka sekarang kau harus tahu Tuhan punya kehendak. Anak-anak hormatlah sama orang tua, supaya Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Keadaanmu kan baik-baik saja karena kau dijaga Tuhan. Kenapa kita percaya kita baik-baik saja? Karena ketika kita hidup menjadi seorang murid, lalu kita mau mengajar orang lain untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, apa katanya? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada no. Jadi kamu gak usah takut kemana-mana. Kamu gak sendiri. Kamu akan merasa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan itu akan membuat kita apa? Semangat lagi. Ya kan? Tarik nafas. Karena udah banyak berpikir kan? Jangan lupa bernafas. Karena kalau berpikir itu pakai oksigen. Iya. Saya dari pagi udah mikirkan ini. Nah, saya pikirin kenapa kita harus jadi murid? Kenapa Tuhan bilang kepada aku telah diberikan pening memang kepala. Berulang-ulang tarik nafas. Ya, sampai aku berpikir ya udahlah Tuhan, apalah sanggup otakku ini. Lalu Tuhan bilang ada Roh Kudus. Maka aku berserah sama Roh Kudus, sudah jadilah kehendak Tuhan. Inilah yang sanggup ku buat, ku bilang. Dan Tuhan itu baik. Ya. Sebelum saya tadi mulai jam berapa tadi aku udah mulai sakit kepala, jam 11 ke jam 1 udah sakit kepala 2 jam. Bukan nggak tahu obat, tinggal aku minum. Tapi kan aku tahu aku sakit kepala karena berpikir. Jadi udah percaya kalau berpikir buat sakit kepala kan. Maka kalau kita berpikir, ingat oksigennya jadi kurang. Tarik nafas terus. Ya. Sampai otaknya dapat nanti jawabannya, maka dia akan tenang. Kalau otaknya sudah tenang, oksigennya cukup lagi. Hilang sakit kepalanya. Amin. Segar badan kita, kayak nggak ada capeknya. Amin. Sama lambung dia itu juga hubungan. Siapa tahu kan kalian gampang lapar, ya kan? Aku kasih tahu lah. Karena tugasku adalah aku ditugaskan Tuhan supaya yang sakit bisa sembuh. Maka saya harus kasih tahu bagaimana caranya supaya kita sembuh. Saya harus kasih tahu kenapa kita sakit. Pada waktu kita berpikir-pikir, maka ada 2 jenis saraf di otak kita. Satu yang mengendalikan jantung, paru-paru terutama. Sehingga kalau kita berpikir-pikir, lalu kita jadi takut, lalu kita jadi gelisah, jantung kita berdebar. Tapi ada satu saraf lagi yang mengendalikan lambung dan usus kita. Maka ketika kita berpikir, jantung kita yang gini-gini, sampai puncak ya kan. Di saat yang sama, lambung kita berhenti. Usus kita berhenti kerjanya, sehingga yang udah ada asam lambungnya tertampung ada di sini. Pedihlah, karena asam itu akan mengiritasi dinding lambung. Maka kalau udah terasa pedih lambungmu, apa yang kau lakukan? Makan, tarik nafas dulu lah. Makanya gemuk dulu. Karena kalau dia udah sakit, kemudian dia makanya jadi gemuk. Jangan langsung makan, tarik nafas dulu. Tarik nafasnya. Supaya apa? Supaya ke jantungnya bisa, thank you Pak. Supaya bisa jantungnya jadi tenang.
Nah kalau jantungnya udah tenang, maka pencernaannya menjadi lancar lagi. Ya, boleh ke dokter, boleh. Tapi ke dokter Joseph lah. Ya. Bawa duit dan nggak bawa duit ke aku. Masa hanya kusut tarik nafas nanti sembuh dia kan? Dan apa sih? 10 menit saya suruh tarik nafas, pasti sembuh. Terus mau nggak bayar katanya? Nggak mungkin lah, aku bilang. Capek kali aku suruh tarik nafas dulu. Ya, betul. Kenapa? Karena ya sebenarnya kalau kita kemudian dengan kesadaran sendiri melakukan itu, ya kita sembuh. Amin. Kenapa penyakit itu menjadi parah? Karena terlalu lama dia kekurangan oksigennya banyak dihabisin di otak. Ya. Habis di sini. Kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita nggak tahu lah. Kan nggak semua orang belajar kedokteran. Kalau saya tahu itu karena saya belajar kedokteran bukan sebentar. 12 tahun. Cuma belajar aja kerjaku. Sampai hari pun aku belajar terus, bayangkan. Akhirnya saya temukan, Pak, kenapa kita belajar? Karena kita adalah murid. Maka kalau saya belajar, sembuh tak? Belajar. Jadi obat yang paling manjur adalah belajar. Kalau kerja kita melihat reels, itu bukan belajar, short video. Kenapa banyak orang stres? Karena yang dia lihat langsung hasil. 1 menit udah selesai videonya. Gak ngerti kita. Saya coba tadi Pak tentang memuridkan. Amanat Agung banyak reelsnya, short-shortnya. Makin pening kepala aku. Gimana masuk bapak ini? Ya gimana? Udah gak betul lagi. Terpaksa buka lagi bukunya. Bacalah Matius 28. Saya carilah backgroundnya, latar belakangnya apa, eksegesisnya gimana. Kita bedah lagi. Amin. Jadi Pak saya kepala apa deh? Belajar. Kelas berapa? 9 SMP ya, berarti ya. Apa cita-citamu? Hah? Haleluya. Jadi kau tahu nanti bisa jadi dokter? Ragu kau? Hah? Ragu kau? Gak tahu kalau cara biar kita jadi dokter? Ini gue tahu. Yang pertama, kalau kau mau jadi dokter, berarti nanti setelah kelas 3 SMA, kau diterima di fakultas. Udah tahu kau caranya? Kayak mana biar diterima di fakultas kedokteran? Hah? Belajar. Bisa kau belajar? Bisa lah. Ada mata? Ada otak? Belajarlah. Jangan cuma otak dipakai untuk berpikir. Mana mungkin kau jadi dokter kalau otakmu dipakai untuk berpikir, gue bilang. Dan itu terjadi. Mahasiswa saya juga gitu Pak. Nah saya tanya tuh, kamu punya otak? Kamu tahu nggak kenapa kamu punya otak? Untuk apa otaknya? Enak dia jawabnya. Untuk berpikirlah dokter. Kayak mana kamu mau jadi dokter kalau berpikir aja kau? Udah pulanglah kau. Gak usah kau di sini, gue bilang. Berpikir aja kau di rumah, biar jadi dokter kamu gitu. Udah, kau jadi dokter nggak? Hah? Yakin? Berapa persen yakin? Kenapa 100%? Hah? Karena kau tahu dari mana otakmu? Ayo, coba jawab dulu. Kau tahu dari mana otakmu? Hah? Kenapa Tuhan bisa ciptakan otakmu? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kalau kau mau jadi dokter, Tuhan menjadikan kau dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi kalau kau cuma berpikir-pikir nanti bisa nggak aku jadi dokter? Ragu-ragu kau. Sebagian bilang bisa, sebagian yang bilang mahal biayanya, ya kan? Mahal biayanya? Hah? Mahal? Jadi ada uang korbannya? Banyak. Ada uangmu? Hah?
Berapa uangmu? Ragu kau. Kau akan jawab, aku boleh nggak pegang uang sekarang, tapi pada waktunya Tuhan akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi waktu kau tiap hari duduk begini, kau hanya belajar, baca buku kau. Gak usah kau pikirkan nanti ada nggak uangnya. Kau akan yakin Tuhan akan sediakan uangnya. Kenapa? Dia takut. Karena kau murid Yesus. Dia yang berjanji segala kuasa sudah dipegang sama Tuhan Yesus. Maka kalau kau hidup sebagai murid Yesus, aku perkatakan samamu, manusia boleh mereka rekakan yang jahat terhadap kau, tapi Allah itu mereka rekakan semua itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu konfirmasi di otakmu. Amin. Kenapa? Kau lihat bapak mamamu gitu? Kalau kau lihat bapak mamamu, kau pasti kecewa. Tapi kalau kau lihat bapak mamamu dan kau sadar bapak mamaku ada karena Tuhan yang mau mereka hidup. Betul? Maka apa mau Tuhan? Maka ditaruh pada bapak mamamu. Menghormati orang tuamu. Maka dari sekarang yang kau lakukan adalah Mak, siap. Perintah apa? Pak, siap. Apa perintah Pak? Mau? Jangan kau disuruh gini, capek kali. Amin. Mau jadi murid Yesus? Gitu enaknya. Apa yang kau takutkan? Jadi dokter kau ya? Spesialis apa? Kecantikan. Kalau aku bilang kecantikan, bukan dokter itu ya. Dokter itu menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau dokter kecantikan, kayak maksudnya kurang cantik gitu manusia itu. Maksudnya kalau jelek itu penyakit gitu. Hah? Kau tahu tadi semalam itu ditangkap siapa? Dicari. Dokter apa dia? Memang banyak uangnya, tapi bagi kita bukan itu tujuan kita. Kalau kau percaya bahwa Yesus mau menjadikan kau dokter, bukan jadi dokter kecantikan kau, dokter yang mengobati. Apa dia? Jadi dokter enggak? Hah? Jadi kau jadi dokter itu apa? Mengobati orang lah. Karena itu adalah kehendak Tuhan, bukan mempercantik orang. Kalau ada dokter mempercantik orang itu karena dianggap sepele pekerjaan Tuhan. Ya. Coba bercermin nanti. Kenapa kayak gitu mukamu? Apa jawabnya? Kenapa mukamu kayak gitu? Karena Tuhan yang ciptakan. Kalau ada yang komentar sama muka kau, kau suruh dia tanya Tuhan. Tanya Tuhan ya, bilang. Makanya dirimu pun mengomentari dirimu harus tahu. Waktu kau bercermin, kau bilang gini, Tuhan terima kasih. Kau ciptakan wajahku luar biasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan wajahku seperti ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu tuh cantik. Lihat aku, siapa kamu? Olivia, kamu tuh cantik. Iya. Amin. Burung niraja, raja di atas segala raja. Kalau hanya sebagai orang Batak, raja-raja aja itu. Tapi kalau kau burung niraja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus. Amin. Lihat aku, kalau kau hidup di dunia ini ya, biar aku bilang ya, Tuhan yang mau kau hidup di sini. Yes. Jadi kalau ada orang macam-macam sama kau, ketawai aja. Berarti dia pun tidak sadar kenapa dia bisa hidup di dunia ini. Berarti hidupnya pun penuh dengan ketakutan. Kalau dia sadar bahwa hidupnya itu karena Tuhan yang mau dia hidup, mana ada kesembarangan. Akan kau hormati semua ini. Gak bisa aku merasa hebat. Kan kalau aku merasa hebat berarti aku merasa aku yang buat hebat.
Aku sadar aku ada hanya karena kebaikan Tuhan. Dan aku tahu Tuhan itu tidak berubah. Udah bergantung sama Tuhan aja. Sama dengan semua manusia. Amin. Siapa yang masih merasa kurang ganteng? Kau ganteng, Bang? Kenapa kau ganteng? Karena Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kita begitu bapak-bapak, ya kan? Kita tengok anak kita, jangan mau marah aja kita. Memang pengen marah, tapi kita ingatlah, anakku ada bukan karena aku. Bisa apa aku membuat itu rupanya? Gak ada. Tapi Tuhan yang menciptakan dia sejak dari dalam kandungan. Tuhan yang merangkai semua, jantungnya, otaknya, paru-paru dirangkai Tuhan dengan sempurna. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Maka saya akan menghormati dia. Sama dengan ibu-ibu juga gitu. Kalau nggak bisa tunduk sama suaminya kan. Pada waktu ibu tunduk sama suami, jangan karena ibu takut sama suami, tapi karena ibu takut sama. Karena seorang murid, kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia tahu kehendak Tuhan apa. Kehendak Tuhan bagi seorang istri adalah tunduklah sama suamimu, walau dia mengecewakanmu. Karena dengan demikian, ini baru ada janji Tuhan. Suami-suami yang tidak taat kepada firman, karena melihat istrinya adalah murid Yesus, maka dia akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi mana tahu ada yang udah mau pacaran atau mau menikah, jangan takut. Ada orang takut nanti suamiku jahat. Kayak mana kok suamimu jahat? Dia menangkan lah, aku bilang. Kalau kamu murid Yesus, kau nggak takut suamimu jadi jahat segala macam. Karena Tuhan sudah punya janji. Dia akan menyertai kita. Amin. Oke, haleluya. Coba kita lanjut dulu pertanyaan tadi. Udah terasa belum hubungannya sama Tuhan, ya kan? Iya. Yang kedua, apakah kita menyadari kalau kita dipelihara sama Tuhan? Ya, coba tarik nafas. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi mana tahu nanti kan keluar kita, agak serempet ya kan? Tarik nafas dulu. Ada nggak napasnya? Ada. Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih. Jadi bukan menggerutu. Kalau kita mau marah, kita pasti marah aja loh. Kita akan menjadi gampang marah. Kalau apa? Kalau kurang oksigen di otak. Maka kalau orang gampang marah aja, tarik nafas dia. Pasti tambah marah. Makanya jadi dokter itu enak nanti deh ya. Kita punya senjata yang namanya stetoskop. Jadi kalau udah saya pasang stetoskop saya akan taruhnya ini. Dan nafas Pak. Yes, buang. Bagus. Saya lagi. Yes, buang bagus. Tarik lagi Bang. Yes. Ayo. Mana? Ya. Doanya nama. Bayar Pak ya. Ya, itu jadi dokter. Ya, kamu nggak usah pikirin obat-obat yang aneh-aneh lah, vitamin segala macam lah, ajarin lah. Tapi kalau kamu mau jadi dokter yang supaya cepat kaya, nggak tahu lah ya. Semua obat diresepkan, semua vitamin diresepin. Ya sorry lah. Kalau ada orang lain di luar seperti itu, terserah dia aja. Bagiku aku cuma percaya oksigen yang sudah diciptakan Tuhan ini, itu adalah kunci utama sel kita bisa hidup. Saya selalu ajarin sama mahasiswa, buat apa kamu pikirin sekarang pakai skincare? Saya bayangin sama anakku, aku bilang, kayak mana nanti kalau aku udah kuliahkan anakku setengah mati, rupanya uang yang kita kasih dibeliin skincare. Udah nanti lah kau pakai skincare, aku bilang kau udah tua, kau udah wujud, kau baru kau pakai skincare. Nah, tapi tengok sekarang Pak, model manusia sekarang, kalau udah tua dia mau dirawatnya dirinya, terbalik. Kenapa? Karena udah benci dia sama suaminya. Zelop.
makanya makin banyak orang sakit. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau seorang mahasiswa memahami bahwa kehendak Tuhan adalah belah, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan. Dia diberkati di situ. Cemana kau nggak perlu skincare? Aku bilang, kau belajar sampai begadang. Siapa suruh kau belajar sampai begadang tengah malam? Kau nggak tidur, ya jelek lah mukamu. Aku bilang, keringlah kulitmu. Aku bilang, pulangnya pas kuliah pikiran kau tak kemana-mana. Amin. Terus kan yang masuk ke dalam ini udah ada AI. Yang pakai TikTok ada? TikTok kan? TikTok itu paling kuat AI-nya. Apa saja yang kita perkatakan mulai dari pagi hari dia dengar. Maka setiap jam dia akan menyimpulkan apa yang lagi ada di pikiran kita. Maka kalau kita lagi bicara, aku semalam ada yang mati karena sakit asam lambung. Masuk semua nanti asam lambung yang mati di sini. Tiap kau scroll asam lambung mati, ya nggak? Kan baru meninggal kan, CVD kan? Kalau kita orang yang takut dengan kematian, pasti kita ceritain ke orang. Mereka ya meninggal ya. Orang yang meninggal kan ngeri gitu. Jangan kau yang ngeri, nanti masuk ke FYP-mu, gue bilang. Nanti kalau udah masuk ke FYP-nya, masuk terus kotaknya. Mikir dia ininya, kok meninggal ya? Lalu sampai berpikir, kenapa orang meninggal deh? Tunggu. Kenapa kok hidup? Hah? Ayo Olivia. Kenapa kok hidup? Karena Tuhan. Kenapa orang meninggal? Jangan kau bilang karena Tuhan. Enak aja. Ulang. Kenapa hidup? Kenapa orang meninggal? Hah? Imannya Tuhan. Kau dipanggil Tuhan jadi murid. Ini kan panggilannya, jadi bisa murid mati. Kayak mana murid mati? Bisa jadi murid kalau sudah mati? Enggak, kamu dipanggil jadi murid. Supaya kamu bisa jadi murid, kamu harus hidup. Orang mati mana bisa ngajarin. Jadi kenapa dia mati? Urusan dia bilang. Nah, kok urusan Tuhan? Urusan Tuhan sama kita kasih hidup. Gue bilang. Masuklah kan ke handphone kan, muncullah semua nanti. Oh, ini obat asam lambung. Oh, ini paketnya ini 2 juta, 3 juta aku belilah itu. Aku nggak mau lah kayak dia. Aku beli aja lah. Habislah duitnya. Hanya untuk apa? Karena takut dengan penyakit. Kalau aku nggak takut, nggak ada duit. Karena memang nggak ada duit juga. Tapi hidup Pak. Tapi hidup. Ya. Tuhan tunjukkanlah. Kau lagi punya uang, senanglah kau. Silakan. Ku buat kau nggak punya uang, tapi ku buktikan kau tetap hidup. Hanya untuk memahami, oh gini cara Tuhan itu ya. Kalau aku hidup bukan karena uang. Mau ada uang, aku hidup karena Tuhan. Mau nggak ada uang pun berarti aku hidup karena selesai. Jadi dokter gede. Jadi nggak? Masa nggak jadi? Kok berubah? Masa mundur? Kayak mana? Jadi dokter nggak? Jadi yakin kau sekarang? Kenapa kau ya? Karena bagi Tuhan tidak ada yang harus kau bilang itu. Kenapa? Karena di sekitarmu, dia tahu deh. Lihat, di sekitarmu ada banyak orang yang juga pengen jadi dokter. Ya. Sementara nggak mungkin semua, maka akan ada orang yang mempengaruhi kau supaya kau nggak jadi, supaya kau batalkan sendiri cita-citamu. Lihat, kalian jadi dokter di masalah jadi siapa yang membatalkan rencana Tuhan?
dirimu sendiri. Biar masuk sih kan. Biar happy lagi kita ya kan. Amin deh. Jadi dokter kau? Hah? Jadi? Hah? Mana tadi bilang bapak, ih mahal kali itu biayanya. Ya. Ya, bilang bapak gitu. Jawablah bapakmu nanti. Tenang kau pak. Bagi Tuhan gak ada yang kita bikin kerja bapak cuma ini, tenang kau pak. Tugas kau cuma kerja. Yang menentukan berkat adalah karena susah payah tidak menjadikan kita kaya. Berkat Tuhan menjadikan kita kaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, aku bilang takut hidup walau gak punya uang. Hati senang walaupun gak punya uang. Amin. Tetapi dunia ini akan mempengaruhi kita sehingga kita nggak bisa hidup mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Karena kalau manusia itu mau hidup sebagai murid, apa saja pun kehendak Tuhan itu akan terjadi. Amin. Kalau dia mau dan tetap percaya. Iya. Hari-hari ini kepercayaan kita akan diganggu terus. Banyak orang akan membuat kita ragu. Sedangkan di Matius 28 ini pun ragu-ragu juga nya, iya kan? Ada yang udah baca lengkap, coba lihat ya. Ayat yang ke-17 sebelum ayat 18 ini apa dikatakan? Ketika melihat dia, udah ditengok nih Yesus ini. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Lihat, ragu-ragu. Dan keraguan-raguan itu akan membuat seseorang nggak bisa hidup menjadi murid. Itu pekerjaan iblis. Dan kalau kita baca di ayat yang sebelumnya bahkan bagaimana sebenarnya penjaga yang menjaga kuburan Yesus itu melihat nggak kuasa Tuhan? Mereka lihat. Malaikat kemudian datang dan menggulingkan batu. Mereka lihat, bahkan mereka ketakutan. Tapi bukan hanya mereka yang melihat. Perempuan Maria itu melihat bahwa dinyatakan, tapi lihat apa yang dilakukan oleh dunia ini. Dipanggil itu penjaga. Ini ya, duit sama kalian. Bilang aja murid-murid yang mencuri mayat. Dan itulah sebabnya sampai dengan hari ini, kalau ada orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit, mereka belum percaya. Sampai kapan mereka percaya? Dan memang sudah tertulis nanti. Inilah yang sudah dekat waktunya, ya kan? Dipancing perang terus. Sampai kapan? Sampai nanti mereka harus memanggil Yesus, Yesua HaMasiah, selamatkan kami. Pada waktu nama Yesus dipanggil, Tuhan pun tahu ini tetap umat pilihannya sampai kapanpun juga. Maka disitulah, wah, kita tinggal enak-enak lah, terbang lagi kita. Kalau aku berdoa sama Tuhan Pak Pendeta, gak usah aku mati Tuhan sampai kau datang kedua kali. Banyak orang bilang, dia gila kau, gak apa-apa. Bilang, kan doa aku, gak urusan kau. Bilang. Doa aku, betul kan? Kau berapa minta doa sama Tuhan? Kau cuma iya aja. Ditanya Tuhan kau sekarang, berapa kau mau minta? Kenapa? 60 aja. Nah, pendidikan hidup korbannya. Berkali sama. Jadi kenapa kau minta cuma 60? Aku kan karena senang dengan hidup ini, karena aku tahu Tuhan menyertai kita. Kan dia janji, ya kan? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Lihat, senantiasa disertai Tuhan aku sampai akhir zaman. Dijanjikannya akhir zaman sama aku. Dia akan tetap menyertai. Jadi apa mustahil? Bagi Tuhan tidak ada yang
Bahkan Yesus sudah bilang loh, ada nanti yang tidak akan mati sampai melihat. Ya kalau ada kan nggak mesti satu, bisa dua. Ya udah, aku jadi ke 1000 nggak apa-apa Tuhan. Tuhan kan nggak bilang satu, ada. Jadi mau berapa aku? Tambah sini. Berapa deh? 80 juga. Sedikit kan? Karena di Alkitab. Kau baca di Alkitab, kenapa di 80 umurnya? Karena banyak kesusah. Berarti kalau kita minta umur sama Tuhan 80, karena terlalu banyak Bukankah Tuhan berjanji? Mau susah apapun. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buatmu. Asalkan kamu hidup mengasihi Yesus, koneksi dengan Tuhan. Kalau kamu merasa hidupmu terhubung dengan Tuhan setiap detik, enak kali hidup ini. Betul? Makanya aku sekarang rajinlah puasa jadinya. Kalau nggak puasa tambah besar aku Pak. Biar Bapak ingat juga Pak. Soalnya secara medis dibuktikan memang obesitas itu berhubungan dengan penyakit. Ya kan aku belajar. Ya sudahlah Tuhan, berpuasalah aku bilang. Kenapa aku bisa berpuasa? Karena kita mengerti lambung ini tadi ada perintah dari segala sesuatu itu diperintahkan dari otak kita. Tetapi yang memerintahkan itu bukan pikiran sadar. Yang memerintahkan itu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah perasaan. Makanya kalau kita nggak bisa merintahkan jantung kita debar-debar, nggak bisa. Tapi kalau perasaan kita lagi takut, nah ini akan jadi berdebar. Pokoknya kalau aku dengar lepasin datang sama aku. Udah sembuh semua. Tapi kalau orang nanya, kayak mana uang kau? Aku bilang aja lah, bagi Tuhan tidak ada yang. Ya. Maka lambung kita juga begitu Pak. Dia hanya bisa diperintah tidak menghasilkan asam lambung. Dia hanya bisa diperintah dia lancar kalau perasaan kita tenang. Makanya ada lagunya kan, tenang lagi di hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Kita akan tenang kalau kita sadar bahwa Tuhan akan membimbing setiap langkah kita. Maka kita bisa bilang, hari ini aku puasa karena Tuhan membimbing. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan itu adalah janji Tuhan. Maka seorang murid adalah orang-orang yang pertama dia melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia. Maka kita melakukan apa? Muridkan orang lain. Jadilah pribadi-pribadi yang tenang, sukacita dimanapun. Karena hanya dengan demikian bisa connect. Kalau aku kemudian sedih, maka aku perintahkan dia menjadi sedih. Tapi kalau aku sukacita, nggak usah perintahkan. Kemudian aku sukacita, dia bisa sukacita. Kalau dia nggak bisa juga sukacita, berarti karena banyak kali masa. Baru aku tahu, tenang dulu. Masalah boleh Pak? Masalahmu boleh Pak? Aku ngerti itu, tapi ingat ya. Apa yang ingat? Bukan. Itu masalahmu. Bukan masalahku. Udah ketawa dia, baru aku bilang, bagi Tuhan tidak ada yang karena sudah kubuktikan. Kalau saya bilang Pak, tenang, Tuhan Yesus menolongmu. Mana dia sama aku? Tuhan Yesus aja yang mau bilang katanya. Banyak aku bilang. Terpaksa aku bilang, iya ya, aku bilang itu masalah kau ya, aku bilang, bukan masalah aku, aku bilang. Baru aku bilang, Tuhan akan mengasihimu, bilang. Amin.
Jadi kalau kemudian kita mau ikut sekarang dalam gelombang ini, hubungan kita dengan Tuhan, sadarinya dari mana? Nafas. Ya, terakhir itu di Yohanes, saya lupa, tapi dia bilang, aku memelihara kamu dengan namaku. Nama Allah itu adalah nafas kita, YHWH, Yahweh. Jadi itu bunyi nafas, maka nggak bisa jadi dilafalkan. Kita kalau tarik nafas kita, oke, maka Tuhan itu adalah sebatas nafasmu yang kau nggak bisa buat, tapi Tuhan tetap buat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau akan senantiasa ada di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang mau senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Pada waktu kami terkoneksi dengan Tuhan, maka kami menjadi mengerti segala sesuatu yang menjadi kehendak dalam hidup kami, Tuhan. Kami akan melakukan setiap perintah-Mu karena kami percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan pasti menyertai langkah kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tetapi Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Biarlah akan semakin banyak jiwa-jiwa yang menyadari bahwa keberadaan daripada hidupnya itu bukan karena dia yang tentukan, bukan karena manusia manapun yang menentukan, tetapi semata-mata karena Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menentukan kehidupan itu. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kami, di situ kami mengerti bahwa kalau kami hidup hanya karena penebusan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Mulai hari ini dan seterusnya kami mau menjadi murid-murid Yesus. Apapun yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati gereja-Mu di tempat ini. Biarlah melalui gereja-Mu ini akan semakin banyak jiwa-jiwa. Anak-anak muda akan dijamah, anak-anak muda akan dipulihkan pikirannya. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang banyak penyakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka datang ke tempat ini, maka mereka akan dipulihkan kehidupan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, maka mereka akan disembuhkan, bahkan masa depannya akan dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa untuk gembala yang mengembangkan di tempat ini, Tuhan. Tambahkan hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan yang ajaib. Dokter hanya bisa kasih obat, tetapi kami percaya darah Yesus itu menyembuhkan penyakit kami. Darah Yesus akan mengembalikan setiap sel-sel di dalam tubuh kami menjadi sempurna, karena Engkaulah yang menciptakan hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Semua yang melayani di tempat ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada yang semangatnya patah, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan memulihkan semangatmu. Roh Kudus akan memulihkan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami mau menyambut Engkau Tuhan untuk datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, membawa kami selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Amin.